bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, bertemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Bersama saya Sani, hari ini spesial banget nih. Kita ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Dan akan ngobrol langsung dengan Kepala Dinasnya. Assalamualaikum Pak Hermansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semeringah banget Pak ya hari ini ya. Seger ya, gitu kita lihatnya. Semuanya ya sehat ya. Ya amin amin. Nah Pak, terkait nih Pak Hari Laut Internasional tanggal 8 Juni 2022 ya Pak ya. Itu temanya itu revitalisasi aksi kolektif untuk laut. Nah apa sih Pak yang dilakukan sama Dinas Kelautan terkait Hari Laut? Ya, jadi ini 2022 ini sebenarnya dilihat dari temanya spesial juga ya. Jadi kalau revitalisasi aksi kolektif untuk laut, artinya aksi bersama untuk laut. Di sini kan sebenarnya dilihat ini kita sebenarnya semuanya kita dalam melakukan pekerjaan tidak ada yang bisa sendiri gitu. Nah ini untuk laut ini tentunya banyak pihak yang harus juga ikut dalam pelestarian laut ini. Nah terkait dengan Hari Laut ini sendiri, kita di Dinas Kelautan dan Perikanan ini sebenarnya sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan, termasuk juga yang akan kita lakukan terus-menerus adalah sosialisasi, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Apa saja sih mereka yang harus lakukan, termasuk juga tentunya upaya-upaya kita dari dinas untuk ikut serta di dalamnya gitu. Jadi kita tentu bersama-sama masyarakat di sana. Sehingga untuk apa? Nah, kalau pesisir kita terjaga, kemudian pulau-pulau kita kecil yang ada di Jawa Barat ini terjaga, insya Allah lautnya pun menjadi lestari seperti itu. Nah ini tentu upaya ini tidak bisa, sekali lagi tidak bisa kita lakukan sendiri. Banyak hal orang juga yang harus terlibat di dalamnya. Kemudian juga kita ada sosialisasi penerbitan izin pengelolaan ruang laut ya. Ini bagian dari kita, memang dari kewenangan kita di Dinas Kelautan dan Perikanan. Makanya ada yang namanya itu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu adalah bagian dari kita, jadi tata ruang ya. Dan saat ini kita dalam proses integrasi tata ruang, jadi yang sekarang di wilayah daratan diintegrasikan dengan RZWP3K yang ada di kelautan. Supaya apa? Supaya jelas masyarakat itu ketika ingin melakukan sebuah kegiatan atau berusaha, baik di darat maupun di lautnya. Jadi terutama yang di wilayah kita di laut ini, supaya ada kejelasan ruang lautnya. Kita bagi-bagi ini untuk apa gitu ya. Misalnya di sini kawasan pelabuhan, di sini kawasan seperti seperti itu kan. Termasuk juga kawasan-kawasan konservasi di dalamnya. Kita punya beberapa kawasan konservasi. Di mana aja tuh Pak? Itu kita yang pertama itu kawasan konservasi penyu, itu ada di ujung Genteng Sukabumi. Kemudian kawasan konservasi Pulau Biawak yang ada di utaranya Indramayu. Dan satu lagi kawasan konservasi yang ada di Pangandaran. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga kita sekarang ada mereview master plan ya, percepatan pembangunan garam. Ini garam juga menjadi bagian kita. Oh iya. Kenapa garam juga diurus? Karena dia berada di pesisir gitu kan ya, pesisir. Dan ini perlu penanganan yang sungguh-sungguh dari kita. Tidak saja dalam rangka peningkatan kualitas garam, tapi juga bagaimana orang tetap berusaha tanpa merusak lingkungan. Seperti itu. Luar biasa ya Pak. Nah kalau luas teritorial kawasan Laut Jawa Barat nih Pak, kira-kira ada berapa sih Pak? Luasan teritorial Laut Jawa Barat ini mengalami perubahan ya. Jadi sebelum 2000, kita di 2013 itu kawasannya itu 1,5 jutaan hektar. Sekarang berubah menjadi 1,6, atau tepatnya itu 1.648. Itu meluas berarti Pak ya? Meluas. Jadi kita bertambah luas punya kawasan laut gitu. Jadi 1,6 juta hektar ya. Ini karena juga perubahan dari panjang pantai kita. Kalau dulu sekitar 800-an, 858 km. Itu kita jumlahkan dari yang ada di utara dan di selatan. Sekarang menjadi 947 sekian ya kilometer. Itu ada penambahan baik di utara dan di selatan.
Kenapa ini bertambah? Tentunya karena memang pertama ada perubahan batas wilayah, kemudian juga ada abrasi, sehingga batas-batas itu menjadi berubah. Ini menjadi panjang pantai lebih panjang, luas laut kita juga menjadi luas yang di wilayah kita. Jadi yang kita menjadi kewenangan kita itu adalah 0 sampai 12 mil di laut. Nah, itu kewenangan jaraknya kita. gitu, Pak. Nah, jadi dari bibir pantai 0 sampai 12 mil itulah yang menjadi kewenangan kita. Nah, terus Pak, apa sih Pak yang dilakukan Dinas Kelautan nih untuk melestarikan laut? Jadi beberapa kegiatan kita yang untuk melestarikan laut itu kan salah satu kita melihara wilayah-wilayah tadi yang untuk konservasi. Konservasi ya Pak? Ya, konservasi tadi. Kemudian juga kita melakukan kegiatan misalnya untuk perbaikan terumbu karang. Nah, ini kita menjadi kewenangan kita juga, asal tadi di bawah ini ya, antara 0 sampai 12 tadi. Kemudian juga kita kawasan-kawasan konservasi ini mangrove. Iya, mangrove. Nah, ini yang tentu mengajak masyarakat yang ada pesisir. Nah, jadi kita ikut di situ untuk masyarakat, terutama daerah-daerah yang abrasinya tinggi, itu untuk kita menanam hutan mangrove itu. Dan ini beberapa cukup berhasil ya. Jadi di tempat kita ini beberapa daerah seperti di Karawang, kemudian di Indramayu, dan juga di selatan itu kawasan mangrove-nya bertambah. Ini artinya kita sudah upaya kita sudah cukup untuk melakukan itu. Tapi ini akan terus-menerus kita lakukan karena upaya itu tidak cukup kita selesai dalam satu periode 1 tahun misalnya, tapi akan terus dilakukan terus-menerus sehingga kawasan ini menjadi lebih baik seperti itu. Jadi tadi itu Bapak menyebutkan kawasan konservasi hewan dan mangrove ya Pak ya? Yeah. Nah, untuk kondisi saat ini nih Pak kayak gimana sih Pak? Tadi kan saya katakan bahwa kita ada perubahan ya. Memang ada dinamika perubahan garis pantai. Hak-hak atas tanah di perairan juga berubah. Kemudian degradasi sumber daya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil juga ini juga berubah. Kemudian kita tahu bahwa masyarakat pesisir juga ini mereka kehidupannya selalu kita melihat bahwa marginal ya. Kantong-kantong kemiskinan itu ada di sana gitu. Nah, ini kondisi saat ini yang kita temui. Kemudian juga ada konflik terkait dengan kewenangan ya. Jadi bagaimana kita pengelolaan di pantainya, di pesisirnya, ini kadang-kadang juga menimbulkan konflik di masyarakat karena masyarakat kan butuh ruang untuk mereka budidaya ya. Artinya dalam kehidupan perekonomian. Kemudian juga bencana alam seringkali kan ada misalnya kalau daerah selatan tuh gelombang yang besar gitu kan menghancurkan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Kemudian juga potensi sumber daya alam itu belum sepenuhnya terkelola dengan baik atau diupayakan dengan maksimal gitu. Yang terakhir itu sampah. Oh, sampah. Jadi sampah ini menjadi sampah di laut, Pak, sampah di laut. Jadi sampah itu karena pemukiman kita banyak di pesisir, terutama ya kalau apalagi di utara ya, di utara luar biasa itu. Cemarannya sudah sangat tinggi karena memang jumlah penduduk juga bertambah ya Pak ya? Iya, rata-rata di utara kan lebih banyak dibandingkan di selatan. Dan mereka juga banyak berdiam di pesisir pantai itu. Nah, sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga itu kan masih banyak yang akhirnya terbawa sampai ke laut. Nah, ini jadi persoalan besar kita. Saya tadi sudah cerita bahwa salah satu penyebab rusaknya lingkungan atau di laut itu tercemar itu karena sampah tadi. Biota laut juga terancam kehidupannya seperti itu. Karena makanin sampah ya Pak ya? Sampah. Nah, ini kan sudah pernah saya rasa saya lupa dari laporan mana itu, tapi Indonesia salah satu penghasil sampah laut yang juga cukup besar gitu kan ya. Nah, ini jadi harusnya kita sama-sama menyadari. Ya, kita mulai sekarang harus kelola sampah mulai di rumah tangga itu, kemudian dipilah, tentunya juga harus setelah dipilah tentunya harus diolah gitu kan ya, atau ditempatkan di mana memang sampah itu harus dibuang seperti itu. Pak, menurut tadi kondisi yang Bapak ceritakan nih terkait dari kondisi ekonomi, lalu marginalnya masyarakat di situ dan sampah, solusi apa sih Pak yang ditawarkan Dinas Kelautan Perikanan nih Pak?
Ya tentunya kita banyak ya program-program yang coba kita tawarkan untuk masyarakat kita, terutama di pesisir gitu ya. Terutama memang yang pertama itu tadi program-program dalam pengelolaan kawasan-kawasan konservasi itu. Ya. Jadi ini kan sudah ada penetapan dari pemerintah pusat kawasan konservasi. Ini terus gitu. Kemudian juga rehabilitasi wilayah pesisir. Ya. Ini program yang utama yang juga kita lakukan. Dan ini memang tidak bisa kita sendiri, saya katakan tadi. Jadi kita konservasi juga kerjasama dengan kehutanan seperti itu juga. Termasuk juga dunia usaha yang lain yang mereka memanfaatkan ruang laut seperti itu yang bersentuhan juga dengan masyarakat. Kemudian juga program-program lain di perikanan tangkap misalnya kita menggunakan alat-alat tangkap yang harusnya sesuai dengan peruntukannya supaya tidak mengganggu kelestarian di laut, tidak merusak terumbu karang misalnya. Itu harus sesuai alat tangkapnya, termasuk penggunaan kapalnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah Pak, kalau kita kan ngonci nih ngobrolin Citarum, kita nggak jauh-jauh juga bahas Citarum nih Pak. Jadi karena Dinas Kelautan Perikanan itu masuknya ke dalam Pokja, pengelola sumber daya air dan pariwisata. Nah Pak dijelasin dong Pak, tugas dan targetnya apa aja sih? Terkait Citarum memang ini saya rasa program ini sudah tahunan ya, sudah berapa tahun yang lalu. Ini dari Citarum itu yang dikatakan sebagai sungai yang terkotor sedunia ya. Dan dulu itu tercemar berat. Sekarang alhamdulillah setelah dilakukan adanya Pokja Citarum Harum itu, sekarang sudah bergeser dari tercemar berat menjadi tercemar ringan ya. Artinya memang ada sudah perubahan dari kualitas air di sana. Ini suatu hal yang luar biasa, saya rasa baru berapa tahun Pokja itu dibuat, artinya dibentuk, ini sudah terlihat perubahannya, termasuk juga di bantaran-bantaran sungai itu. Nah ini menjadi lebih rapi, masyarakat juga yang sebelumnya teredukasi sudah untuk tidak membuang sampah langsung ke sungai, ini sudah dilakukan. Saya sudah berapa kali juga ikut atau turun ke Citarum melihat bahwa mereka sudah ada punya lokasi-lokasi pembuangan sampah, jadi tidak membuang lagi di Citarum, kemudian juga diolah. Kemudian dulu bantaran yang tempat buang sampah sudah menjadi taman-taman sekarang di situ. Dia bertanam sayur, bertanam bunga seperti itu yang membuat sebagian itu sudah menjadi indah. Nah, tugas kami di Dinas Kelautan Perikanan sendiri, kita selain tadi melakukan juga pengawasannya, kita karena kebetulan ini terkait dengan kualitas air juga salah satu kita juga mengawasi selain di lingkungan hidup. Juga kita yang lebih ini karena sebagian dari air ini kan ada yang ke danau kan Citarum ini, jadi dia ini ahli usaha juga salah satu ahli usaha mereka yang menjadi tugas utama kita itu adalah yang sebelumnya mereka tuh berusaha ikan di keramba-keramba apung. Keramba jaring apung ya Pak ya? Jaring apung itu. Nah itu yang kita kurangi. Jadi bagian kita adalah di mana mereka bisa beralih usaha, tidak lagi berbudidaya ikan di sungai ataupun di danau-danau itu yang menjadi muara bagian dari sungai Citarum itu. Kenapa? Karena di danau-danau yang ada sekarang itu sudah sangat kelebihan dari keramba jaring apung. Jadi keramba jaring apungnya begitu berlebihan, ada yang sampai 38 ribuan ya. Seharusnya itu hanya berapa harusnya tuh Pak? Seperti di Cirata ya. Itu seharusnya sekitar 7 ribuan aja, itu sudah 38 ribu lebih gitu kan ya. Nah, ini kan dalam rangka pengurangan itu menjadi tugas kita bersama. Jadi yang pengelola waduk dia bertanggung jawab terhadap pengurangannya sendiri, kita di bagian alih usahanya. Jadi jadi dinasnya bagian alih usahanya Pak ya? Jadi ketika jaring apung itu diangkat, mereka harus diberikan pekerjaan lain seperti mereka budidaya ikan di
daratan. Jadi mereka bisa iya, bangun iya. kolam, bisa bentuknya kolam yang konvensional, gali tanah seperti itu, ataupun kolam-kolam bundar yang kita namakan dengan, kalau sekarang itu kan ada teknologi itu yang namanya bioflok ya. Bioflok, Jadi ya. dia seperti yang ada di yang Dinas tadi Kelautan kita, itu, ya, diameternya 2 meter, 4 meter, 5 meter, ataupun bisa lebih besar lagi tergantung dengan luas lahannya. Nah ini satu hal, kalau ini bisa dilakukan, saya rasa kualitas air ya, Ya. itu menjadi lebih bagus. Jadi ini yang menjadi bagian kita. Jadi itu itu bagian dari Citarum Harum, Ya. itu ada salah satu pengurangan tadi itu. Ya. Nah di samping itu tentunya tugas-tugas pengawasan kita tadi ya, mereka juga para masyarakat yang ada di sekitar Citarum misalnya juga harus patuh untuk tidak menggunakan alat tangkap atau menggunakan Bom yang peledak, berbahaya ya. seperti itu ya, Pak ya? Ya, bahan peledak, kemudian juga racun seperti itu. Itu kan kalau racun kan ada dia nangkap ikan di sungai, maka akan berpengaruh terhadap kualitas air, sungainya, ya. kualitas air. Nah ini yang kita menjadi bagian kita. Jadi dan saya sempat baca nih Pak di Instagramnya Dinas Kelautan bahwa ada sosialisasi keramba jaring apung ke beberapa daerah Pak ya. Iya. Nah itu apakah isinya itu pelatihan kepada masyarakat supaya mengalihkan KJA nih untuk bertanam atau berikannya di darat aja gitu Pak? Iya, iya betul. Jadi dalam rangka itu tadi alih usaha tadi, jadi kita berikan sosialisasi dan pelatihan. Karena memang tidak mudah ya. Mereka yang sudah terbiasa di keramba jaring apung itu kan mudah ya. Iya. Airnya sudah ada di situ gitu kan ya. Betul. Ketika di darat dia harus mencari sumber di mana ada sumber air yang terus-menerus ada. Entah itu air mengalir, kalau tidak ada pun mereka harus mencari kan air itu. Sumber airnya. Iya, jadi nah ini suatu perubahan kebiasaan. Nah, tentu ini tidak mudah, makanya itu kita memberikan pelatihan, kemudian juga kita memberikan stimulus ya, seperti tahun kemarin kita sudah berikan mereka ketika alih usaha itu ada memberikan benih, kemudian kita berikan pakannya. Nah ini kita berikan, jadi sebagai stimulus gitu ya. Nah jadi dengan ini kita harapkan bahwa masyarakat kita menjadi lebih bijak juga dalam berusaha, tidak memaksakan diri untuk selalu di badan sungai ataupun di perairan umum yang lainnya, danau seperti itu, untuk tadi itu supaya tidak merusak lingkungan kita. Ya. Karena limbah pakan, kotoran ikan itu semuanya jadi cemaran. Nah, makanya itu bahayanya jadi ya ada keramba jaring apung tuh Pak iya, ya. makanya sering kita mendengar setiap tahun tuh selalu terjadi kejadian mati massal kan ya. Oh, Ya, ikannya. pada perubahan-perubahan musim. Jadi pancaroba itu selalu terjadi. Iya. Jadi ada upwelling istilahnya itu. Jadi bekas racun-racun yang sudah ada di dasar waduk, dasar sungai itu naik dia karena perbedaan suhu. Iya. Itu menjadi toksin, jadi racun dan menyebabkan kematian massal. Dan bahaya kalau kita makan itu Pak. Ya, yang jelas kan kalau sudah ikan mati keracunan kita juga tidak bisa memanfaatkannya seperti itu kan ya. Jadi ini sangat berbahaya dan jelas yang pertama juga kerugian bagi mereka yang berusaha gitu. Nah, kalau itu dibatasi jumlahnya, kemungkinan kematian massal itu tidak akan terjadi. Ya, tapi ini karena terlalu padat, limbahnya terlalu banyak, ketika terjadi upwelling itu, racun itu naik ke atas, yang mati juga banyak. Itu kan sampai ratusan ton. Kalau sekali kejadian kerugiannya luar biasa. Dong. Jadi sudah tidak hitung 1 juta, 2 juta, tapi sudah miliaran kadang-kadang kerugian itu sekali kejadian. Nah nih Pak, closing statement Pak untuk Sobat Citarum nih, apa sih Pak, bagaimana cara untuk menjaga dan melestarikan laut dan kita menjaga kebersihan nih Pak di laut terutamanya? Ya, saya rasa kita harus mulai dari diri kita ya. Terutama masyarakat kita yang berada di sepanjang Citarum itu, kemudian juga masyarakat yang ada di pesisir. Pertama, cobalah kita belajar hidup hemat ya, hemat terhadap air. Ya, jangan kita buang-buang air boros gitu kan ya. Kemudian juga penggunaan limbah cair. Harus kita batasi juga. Apa limbah cair kita sabun cuci, sabun mandi kan ya. Itu semuanya tuh limbah-limbah cair yang berbahaya kalau kita terlalu boros, terlalu masak ya. Kemudian juga kita harus bisa mendaur ulang sampah. Jadi sampah juga harus kita daur ulang gitu. Jangan sampai sampah yang ada terutama di seputaran yang tinggal di Citarum buang sampah sembarangan. Sampah plastik apalagi kan ya.
tidak bisa terurai dia dengan sekian lama itu. Kemudian juga mengurangi polusi udara di seputar situ. Jadi ini menjadi bagian penting. Kemudian kita juga harus penggunaan energi juga harus berkurang gitu, karena setiap kita menggunakan energi kan pasti ada korbanan yang lain kan ya. Jadi ekosistem itu selalu akan terganggu juga. Ada energi dari batu bara, kita merusak, mengambil batu bara, lingkungan rusak gitu. Mungkin saja kan sebagian itu diambil di lingkungan-lingkungan yang sebenarnya di situ sumber air gitu. Nah, kemudian juga tidak sembarangan menangkap atau memancing ikan ya nih kalau yang di laut ya. Yang suka mancing. Mancing ikan tidak sembarangan, artinya itu ada aturannya Pak ya? Iya, alat tangkap itu kan tidak semuanya boleh gitu kan ya. Tadi seperti misalnya menggunakan listrik, setrum ya. Itu kan masih ada yang pakai aki ya kadang-kadang ya. Kemudian jangan pakai potas, racun gitu, jangan pakai bom gitu. Tapi gunakanlah alat tangkap yang sesuai. Kalau pancing-pancing biasa itu boleh yang ya, Pak, ya? dibolehkan. Dan itu saya rasa pemancing-pemancing yang aslinya ya seperti itu gitu, dia mancing untuk kesenangan. Jujur gitu. Pak ya namanya mah ya. Sundanya mah. Jadi itu sebenarnya itu kemudian juga menjaga kelestarian habitat laut. Habitat laut kita tentunya tadi kita menjaga kawasan-kawasan konservasi ya. Kita penyu itu salah satu yang luar biasa di Jawa Barat ini kan UNESCO sudah mengakui bahwa di Jawa Barat itu di Ciletuh bukan Pak, di Sukabuminya? Iya, Sukabumi, Ciletuh, kesana lagi Ujung Genteng. Ujung Genteng. Berapa minggu yang lalu sudah kedatangan kita tim asesor ya dari Jerman, dari UNESCO yang menilai kembali keberadaan konservasi kita. Jadi terutama untuk kawasan Ciletuh itu, salah satunya itu adalah terkait konservasi penyu. Seberapa jauh kita mengupayakannya untuk tetap melestarikan penyu itu. Jadi luar biasa. Ya. Jadi Kabita pengen ke sana Pak. Ayo. Nanti kita hayu bareng-bareng Pak ya. Ayo, saya siap mah ngajak ke situ karena ini juga masyarakat Jawa Barat perlu tahu. Tidak semuanya tahu di Jawa Barat ini punya penyu yang yang setiap hari kita lepaskan itu. Kemarin saya ngelepaskan terakhir 225 itu. Hampir tiap hari ada. Setiap hari ya? Kita lepaskan. Tapi ngelepasnya harus sore-sore. Sore-sore. Iya. Karena salah satu tugasnya tuh sebagai pariwisata juga Pak ya? Pariwisata itu masuknya pariwisata minat khusus. Tidak bisa seperti pariwisata biasa orang rombongan masuk, begitu akan terganggu juga. Iya. Oke, nah Sobat Citarum seru banget ya obrolan kita kali ini ya. Nah, buat Sobat Citarum nih terima kasih yang sudah menyaksikan Ngonci. Bapak hatur nuhun pisan waktunya ya. Semoga laut kita semakin terjaga Pak ya. Dan harapan-harapan dari Bapak dapat terkabul nih. Amin. Nah, Sobat Citarum sekian dulu wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.